Halo, selamat kembali lagi bertemu dengan saya Surya. Nah, di sini saya akan melihat tentang RAM atau Random Access Memory. Jadi banyak orang yang tidak tahu atau tentang RAM itu. Jadi saya sini akan menjelaskan tentang RAM. Di RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi, program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besar RAM komputer tersebut. Yang kedua adalah fungsi RAM. Jadi fungsi RAM itu adalah untuk mempercepat proses data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, berikut fungsi RAM. Pertama, dapat menyimpankan data berasal dari priranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau aritmetik logika unik untuk diproses. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga adalah dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, dapat mempercepat proses pengolahan data. Jadi itu sudah sekarang kita jenis-jenis RAM. Jadi jenis-jenis RAM yang pertama adalah Dynamic RAM. Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang disegarkan atau di refresh control unit CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari RAM ini adalah sederhananya struktur karena hanya membutuhkan transaksional 5 RAM. Yang kedua adalah SD-RAM. Notus Dynamic RAM Access Memory atau SDAM merupakan RAM lanjutan dari SD-RAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 103 MHz. Ciri-ciri dari SD-RAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot dynamic DRAM di motherboard port serta mampu menampung memori hingga 1 GB. 3. DDR-RAM Double Write Random Access Memory atau DVR-RAM merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SD-RAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam suatu waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 V dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3 dan DDR4 merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini cukup besar, hingga 16 GB per chipnya. Keempat, RD-RAM Rambus Dynamic ROM Access Memory atau RRD-RAM proses kerja lebih cepat, umumnya lebih mahal dari SD-RAM. Jenis SD-RAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Plutonium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RAM yang sama dengan SDN RAM
merupakan sebuah teknologi chip dinamik besutan rembus. INC ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Yang kelima adalah SRAM. Jadi Static RAM Access Memory atau SRAM ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalam tanpa harus ada penyelenggaraan atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari RDRAM dan SDRAM. Memiliki desain konstruktor 6 transistor yang menggunakan untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah membuat SRAM transistor berguna untuk menyimpan setiap bit dan desainnya. EDORAM. Jadi yang keenam adalah EDORAM, Internet Data Outrun Access Memory atau EDORAM, merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan US Platinum, cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 65 MHz. Yang ketujuh adalah NVRAM, Non-Platinum Readiness Access Memory atau NVRAM, merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVE, BIOS, atau firmware lainnya dan perangkat embedded misalnya Radeon. Ciri-ciri RAM yang rusak. Jadi tadi ada jenis-jenis RAM, sekarang kita akan masuk di ciri-ciri RAM yang rusak. Jadi ada pun beberapa ciri RAM yang mengalami kerusakan, antara lainnya itu yang pertama, kinerja pada program komputer semakin menurun. Yang kedua, komputer laptop sering restart sendiri. Yang ketiga, tiba-tiba layar komputer blok run. Yang keempat, bunyi apabila ingin mengetik booting. Yang kelima, berbunyi apabila mengetik slot. Yang keenam, pada kipas berbunyi crack. Yang ketujuh, jika menyalakan HDLA tetapi tidak dapat booting, lalu tidak dapat suara lainnya selain kipas. RAM yang rusak parah mungkin akan dideteksi oleh CPU dengan bunyi vague error code. Tetapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos di uji hardware saat booting, tetapi akan error bila digunakan untuk melakukan penginstalan atau sharing blue screen. Biasanya ketika kita hendak menginstal software, sharing gagal. Sekarang kita masuk di struktur RAM. Jadi struktur RAM itu ada 4 struktur RAM yang diantara lainnya yakni yang pertama, input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga adalah working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahannya. Yang keempat adalah output storage digunakan untuk menampung hasil akhir di pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Sekarang kita memasuki ke komponen RAM. Jadi tipe menjelaskan jenis variasi RAM berdasarkan teknologi yang digunakan seperti SDRAM, ED atau RDRAM. Hal ini kadang juga disebut sebagai interface. Contoh visor DRD menggunakan teknologi DRM. Yang pertama adalah Chipsync, menerapkan sebagai besar kapasitas data RAM dalam suatu GB atau MIB. Kapasitas merupakan faktor penting sebuah RAM karena berfungsi sebagai penyimpanan data, contohnya visor DDR. Yang kedua, PC singkatan dari Prosindebus, yaitu besar jalur data antara proses dan RAM dalam suatu megatransit suatu passion. Ketiga adalah fungsi, menerapkan fungsi dari RAM seperti imbus digunakan pada extraction dengan keduanya. Yang keempat adalah Netwin merupakan besar data yang akan dapat ditransfer atau diolah sebagai waktu 1 detik tersebut. Jadi begitulah dari penjelasan dari saya
tentang RAM atau memori. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada juga yang masih kurang tahu. Jadi tetap terus tonton saya di YouTube channel saya nanti. Sekian dari itu, saya terima kasih.